Hasanah NIM 2001026093 akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan dari berbakti kepada orang tua guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah retorika dan praktikum keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Sohibul Bait, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian yang ada pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, karena orang tua sudah merawat kita dan membesarkan kita dari kecil hingga sekarang. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itulah perintah Allah untuk kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda miskin yang hidup bersama ibunya di daerah Yaman. Beliau bernama Wais Al-Qarni. Wais sendiri adalah pemuda miskin yang hanya mengembala kambing. Tapi dengan kekurangan dia selalu berbakti kepada sang ibu. Ia selalu menaati apa perintah ibunya dan selalu mewujudkan keinginan sang ibu. Pada suatu ketika, sang ibu berkata pada Wais, "Nak, mungkin usia ibu tidak lama lagi. Sebelum ibu pergi, ibu ingin sekali berangkat haji." Meskipun keinginan sang ibu itu sangat sulit, akan tetapi Wais ingin sekali mewujudkan mimpi ibunya untuk berhaji. Dengan kesungguhan Wais, akhirnya Wais menggendong ibunya sampai ke Mekah untuk berhaji. Pada saat itu, keadaan ibunya yang lumpuh tidak memungkinkan untuk berjalan sampai ke Mekah. Nah, pada saat di samping Ka'bah, Wais berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Dan sang ibu bertanya, "Nak, kenapa kamu hanya mendoakan ibu? Kenapa tidak mendoakan dirimu sendiri?" Wais menjawab, "Dengan diampuninya dosa ibu, maka itu bisa menghantarkan ibu masuk surga." Dan Wais hanya ingin ridho dari ibu. Mungkin dengan ridho ibu bisa mengampuni dosa-dosa Wais. Dan akhirnya setelah pulang dari berhaji, yang sebelumnya Wais menderita penyakit kulit sabak, pada saat itu seketika dengan mukjizat Allah penyakit itu sembuh dan hanya menyisakan bekas putih di telapak tangannya. Pada suatu ketika, Wais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, dan Wais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah di Madinah. Pada saat itu
Ibunya mengizinkan Wais dengan syarat hanya sebentar saja. Setelah Wais bertemu Rasulullah, Wais harus cepat-cepat pulang. Dengan bekal izin dari ibu, Wais pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Pada saat sampai di kediaman Rasulullah, Wais hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah sedang di medan perang. Dan pada saat itu tidak tahu kapan pulangnya Rasulullah. Karena Wais sangat cemas dengan sang ibu yang ditinggal, akhirnya Wais memutuskan untuk kembali lagi ke Yaman dengan hanya menitipkan salam kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah datang dari berperang, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada orang yang ingin menemuiku? Dan Aisyah berkata bahwa ada orang dari Yaman yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah belum pernah bertemu dengan Wais, tapi Rasulullah berkata bahwa dia adalah Wais Al-Qarni, pemuda yang sangat dirindukan oleh penghuni langit. Dan pada suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat Umar dan Ali, Rasulullah berkata, pada zaman kamu maka nanti akan ada tabi'in yang bernama Wais Al-Qarni. Dia adalah manusia yang sangat dirindukan oleh penghuni langit. Nah, Rasulullah berpesan, apabila bertemu dengan orang tersebut, maka memintalah doa kepadanya dan beristighfar. Karena doa dari Wais Al-Qarni itu sendiri sangat mustajab. Dan pada saat itu para sahabat pergi ke Yaman untuk mencari orang yang sudah diceritakan oleh Rasulullah itu. Pada saat itu sahabat menemui Wais dan ingin meminta doa pada Wais. Pada cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya hendaknya kita berbakti kepada orang tua, karena itu merupakan kunci agar kita bisa menjadi sukses. Untuk itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.